Hai semua, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai anatomi dari bunga Angiospermae. Perlu kita ingat kembali beberapa bagian dari sepal, yaitu kelopak bunga, petals atau mahkota bunga, kemudian ada pistil atau putik, di mana putik ini nanti memiliki bagian kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan ovariumnya. Kemudian ada bagian benang sari atau stamen, di mana nanti benang sari ini memiliki kepala sari atau anter, tangkai sari atau filamen, dan di dalam anter nanti akan dihasilkan serbuk sari atau polen. Yang pertama, kita akan melihat anatomi dari sepal dan petal, atau dari kelopak dan mahkota bunga. Nah, kalian bisa melihat di monitor, di sini ada anatomi dari sepal dari spesies Digitalis purpurea. Sebenarnya antara sepal dan petal ini memiliki struktur anatomi yang mirip dengan daun fotosintesis, yaitu tersusun atas epidermis di bagian tepinya di sini, dan tersusun atas jaringan dasar, yaitu di sebelah dalam dari epidermis, dan di dalamnya juga akan ada sistem pembuluh. Pada kedua bagian bunga tersebut, yaitu bagian sepal dan petalnya, itu mengandung kristal, bisa juga mengandung ideoblast dan saluran atau getah bening lainnya. Di sebelah kanan, kalian bisa melihat ada anatomi sepal yang dilihat dari potongan melintang suatu bunga. Nah, sepal di sini biasanya akan kita jumpai berwarna hijau, sehingga sepal mengandung kloroplas, tetapi jaringan dasarnya tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon. Struktur yang sederhana terdiri dari sel-sel yang berbentuk isodiametris. Epidermisnya dilapisi kutin pada bagian luarnya, dan biasanya juga terdapat stomata ataupun trikoma. Struktur sistem pembuluh seperti pada daun, dan untuk sepal dan petal memang kurang begitu terlihat dengan jelas. Sementara untuk selanjutnya bagian petal, di sini kita biasanya menjumpai bahwa bagian petal atau mahkota bunga itu memiliki berbagai macam warna. Nah, itu disebabkan karena adanya pigmen. Jadi pada petal itu ada pigmen pada kromoplas atau karotinoid, bisa juga pigmen di dalam cairan sel yaitu flavonoid terutama antosianin. Epidermis pada petal sering mengandung minyak volatil yang mudah menguap sehingga bunga bisa memiliki bau yang harum. Epidermis petal pada sisi adaksial berupa papila. Pada epidermis petal maupun sepal dapat ditemukan adanya stomata dan trikoma. Selanjutnya ada stamen atau benang sari, di mana ini merupakan bagian fertil dari bunga. Secara keseluruhan stamen disebut dengan androsium, sementara untuk pistilum atau putik secara keseluruhan disebut dengan ginosium. Stamen atau benang sari terdiri atas kepala sari atau anter dan tangkai sari atau filamen. Di kepala sari atau anter terdapat 4 mikrosporangium yang di dalamnya terdapat banyak mikrospora atau polen. Nah, sebelah kanan ini adalah salah satu jenis polen. Kalian bisa melihat penampakan luar dari polen di bawah mikroskop seperti ini. Namun nanti akan berbeda jenis tanaman, maka berbeda pula penampakan atau morfologis dari polennya. Nah, untuk tangkai sari atau tangkai filamen ini, nah dia tersusun atas jaringan dasar yaitu sel parenkimatik yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Sel-selnya sering mengandung pigmen, dan epidermis pada filamen melindungi jaringan dasar dan diselubungi oleh kutikula. Pada epidermis terdapat trikoma dan bisa juga terdapat stomata.
Selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail lagi mengenai kepala sari atau istilah lainnya yaitu anter. Sebelum kita melihat lebih dalam bagian-bagian dari anter, perlu kita ketahui dulu perkembangan dari kepala sari itu sendiri. Jadi pada saat kepala sari itu masih muda, dia terdiri atas suatu massa sel yang homogen dan dikelilingi oleh lapisan epidermis. Jadi awal mulanya sel-sel pada anter itu benar-benar sama atau homogen, dan di bagian tepinya itu adalah jaringan epidermis, guys. Kemudian jaringan yang homogen itu dia berada di sebelah dalam dari epidermis, sehingga dikatakan sebagai sel hipodermal. Nah, sel hipodermal ini dia akan berkembang memanjang ke arah radial dan memiliki inti yang cukup jelas. Nah, ini disebut sebagai sel archaeosporium, hasil perkembangan dari sel hipodermal. Nah, selanjutnya sel-sel archaeosporium itu akan membelah dengan dinding periklinal atau sejajar permukaan dan menghasilkan sel-sel parietal primer di sebelah luar dan sel-sel sporogen primer di sebelah dalam. Kemudian masing-masing dari sel parietal primer dan sel sporogen ini akan mengalami perkembangan. Sel-sel parietal primer membelah secara periklinal dan menghasilkan lapisan parietal sekunder. Lapisan parietal sekunder ini yang nantinya akan menghasilkan dinding kepala sari. Sementara untuk sel sporogen, dia akan membelah secara mitosis dan sel-sel hasil pembelahan mitosis akan menjadi sel induk mikrospora atau mikrosporosit. Setelah itu, sel induk mikrospora membelah secara meiosis menghasilkan tetrat mikrospora. Selanjutnya, sel-sel dalam tetrat memisahkan diri menjadi sel mikrospora yang soliter. Nah, kalian bisa melihat di gambar yang ada di monitor, bagian yang ditunjuk ini adalah dinding kepala sari. Jadi, dinding kepala sari itu terdiri atas epidermis, endotesium, lapisan tengah, dan tapetum. Selanjutnya kita akan melihat struktur dari kepala sari atau anter. Kita bisa melihat di gambar yang sebelah kiri di sini. Kepala sari ini memiliki struktur yang sangat kompleks, terdiri dari dinding yang berlapis-lapis, dan di bagian terdalam itu terdapat loculus. Di sini adalah loculus, di sini juga ada loculus, dan loculus ini bisa kita sebut juga dengan sporangium atau ruang sari. Jadi di dalam sporangium inilah berisi polen atau serbuk sari. Kemudian di sini terdapat jaringan connectivum, dan ini adalah filamen atau tangkai sarinya. Jumlah lapisan dari dinding kepala sari itu bisa berbagai macam, di setiap jenis tumbuhan itu bervariasi. Untuk dinding kepala sarinya kita bisa melihat di sebelah kanan itu ada epidermis di paling luar, kemudian di sebelah dalamnya ada endotesium. Lalu kalau gambar ini kita perbesar, bagian mikrosporangium ini ada di bagian bawahnya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa di sebelah dalam dari endotesium itu ada lapisan tengah, dan sebelah dalam dari lapisan tengah, yaitu merupakan lapisan yang paling dalam dari dinding kepala sari, itu ada tapetum. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai dinding kepala sari. Jadi yang pertama ini untuk epidermis. Ini merupakan jaringan terluar dan terdiri atas satu lapis sel. Epidermis menjadi memipih dan membentuk tonjolan atau papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung. Epidermis disebut exotesium apabila sel-selnya mengalami penebalan berserabut. Kemudian sebelah dalam dari epidermis ini ada endotesium. Endotesium merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Pada kepala sari yang masak, endotesium akan mengadakan penebalan ke arah radial.
Dinding tangan sial sebelah dalam menebal tidak teratur dan menunjukkan struktur berserabut untuk membantu membukanya kepala sari yang disebut dengan lamina fibrosa. Kemudian sebelah dalam dari tapetum, dari endotesium itu ada lapisan tengah. Nah, lapisan tengah ini merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam dari endotesium dan terdiri dari 2-3 lapis sel atau lebih. Dengan berkembangnya kepala sari, sel-selnya menjadi tertekan dan memipih karena terdesak oleh endotesium, sehingga lapisan ini sering juga disebut dengan lapisan tertekan. Kemudian sebelah dalam dari lapisan tengah itu ada tapetum. Tapetum merupakan dinding terdalam dari kepala sari dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuknya serbuk sari tetrat. Lapisan tapetum berfungsi nutritif, memberikan seluruh isi selnya selama perkembangan mikrospora. Nah, pada spesies tertentu, misalnya untuk spesies Alectra thomsoni, sel tapetum itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan sel penyusunnya, guys. Jadi yang pertama itu ada sel tapetum berukuran besar, merupakan derivat dari sel-sel konektivum. Sementara yang kedua itu ada sel tapetum yang lebih kecil dibandingkan tipe yang pertama, dan ini merupakan derivat dari lapisan parietal primer. Nah, untuk butir-butir yang ada di dalam sporangium ini adalah mikrospora. Nah, ini kalian bisa melihat untuk mikrospora yang ini, dia masih berupa tetrat mikrospora. Ada 4 nukleus yang kelihatan di situ. Nah, nanti kalau sudah mengalami pemasakan, maka si tetrat ini akan memisah kemudian menjadi mikrospora yang soliter. Selanjutnya ini ada contoh morfologi dari polen, yaitu dari spesies Bellis perennis, yang memang kalau kita lihat di sini dia punya bagian tonjolan-tonjolan ya. Nah, tonjolan-tonjolan di bagian luar polen itu disebut sebagai spinule. Sementara nanti kita juga akan bisa melihat porus pada bagian luar polennya. Nah, ini bisa kita lihat di bawah mikroskop. Dan ini merupakan salah satu karakter khusus atau spesifik pada polen, bahkan kadang digunakan untuk seperti identifikasi atau pengelompokan tumbuhan. Nah, untuk polen itu sendiri, ini adalah struktur anatomi dari polen atau serbuk sari, di mana polen atau serbuk sari ini memiliki bagian yaitu dinding polen yang sifatnya waterproof, dan ini nanti berfungsi untuk mencegah desikasi selama polen itu ditransfer. Kemudian juga memiliki sitoplasma dan memiliki inti sel vegetatif serta inti sel generatif. Ini adalah struktur dinding dari polen, di mana untuk dinding polen itu terdiri atas bagian yang disebut intin. Intin ini merupakan lapisan dalam dan tersusun atas spektroselulosa. Kemudian ada bagian eksin. Eksin ini merupakan lapisan luar dan tersusun atas sporopolenin yang merupakan derivat karotenoid yang mengalami polimerasi oksidatif. Untuk bagian eksin dan intin digambarkan lebih jelasnya di bagian paling bawah, gambar yang bawahnya. Ini adalah bagian intin dan yang ini adalah bagian eksin. Ini intin dan yang ini eksin. Untuk bagian eksin ini ada bagian ekteksin dan endeksin. Untuk ekteksin ini ada bagian tektum di paling luar, kemudian ada bagian kolumella atau bakulum. Ini merupakan semacam lapisan kaki. Kemudian di bagian paling basalnya ini ada foot layer atau lapisan kaki. Nah, lapisan kaki ini berbatasan langsung dengan endeksin. Pada saat polen ini membuat bulu serbuk sari, maka dinding dari polen ini akan dipecah.
Selanjutnya adalah mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan mikrospora. Mikrospora ini merupakan gametofit jantan, dan pada tahap perkembangan mikrospora ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah perkembangan polen, kemudian yang kedua adalah pembentukan sel vegetatif dan sel generatif, dan yang ketiga adalah pembentukan inti sel sperma. Untuk tahap yang pertama, yaitu perkembangan polen, dimulai dari pembelahan sel induk mikrospora atau mikrosporosit. Jadi mikrosporosit ini akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan mikrospora. Nah, mikrospora ini nanti akan bersifat haploid. Satu sel induk mikrosporosit itu akan menghasilkan 4 sel mikrospora. Jadi kalau diringkas itu ada di gambar yang sebelah kanan. Ini satu sel induk mikrospora akan menghasilkan 4 mikrospora, dan selanjutnya akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembentukan sel vegetatif dan sel generatif. Jadi masing-masing dari mikrospora ini akan mengalami pembelahan inti, sehingga nanti dia akan mengalami pembelahan mitosis, ya. Kemudian terbentuk 2 inti, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti sel vegetatif atau istilahnya tube nucleus, ini dia akan melanjutkan pertumbuhannya setelah mitosis. Kemudian inti sel generatif atau generative nucleus, ini dia akan melanjutkan pertumbuhan juga, melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan 2 sel sperma. Namun pembentukan inti sel sperma itu akan terjadi setelah buluh serbuk sari menembus stigma atau kepala putik, atau bisa juga setelah si buluh sari mencapai kantong embrio. Nah, bisa jadi si sperma itu mungkin dibentuk sewaktu butir polen masih ada di dalam anter, atau bisa juga setelah keluar dari anter. Selanjutnya kita akan melihat anatomi dari putik atau pistilum. Putik atau pistilum ini biasanya akan mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggembung, ini adalah bagian ovarium atau bakal buah. Lalu bagian yang kedua adalah tangkai putik, kemudian yang ketiga adalah bagian paling ujung, yaitu kepala putik atau stigma. Bagian ovarium ini kalau kita lihat secara melintang seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan, yaitu di bagian tengah. Ini adalah potongan melintang dari bunga, dan kita bisa melihat untuk si putik atau pistilum itu berada di bagian paling tengah. Nah, di sini kita bisa melihat, meskipun agak kecil, kita bisa melihat bahwa si ovarium ini memiliki lebih dari 1 ovulum atau bakal biji. Jadi untuk ovarium itu sendiri memiliki beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar yang kanan atas. Ini adalah ovarium, potongan melintang dari ovarium. Kita bisa melihat bagian-bagiannya. Di sini ada dinding ovarium. Kemudian di sebelah dalam dari dinding ovarium itu ada loculus, ya, loculus atau ruang begitu ya. Kemudian di situ juga ada ovulum atau bakal biji, dan ada plasenta di sini. Nah, ini plasenta sebagai tempat untuk pelekatan tangkai ovulum. Kemudian untuk ovulum itu sendiri kita bisa melihat di gambar yang sebelah kiri, ini akan lebih jelas. Ovulum memiliki beberapa bagian, yaitu ada funiculus yang berfungsi sebagai tangkai, yaitu tangkai yang mendukung bakal biji atau ovulum itu sendiri untuk melekatkan si bakal biji ke plasenta. Kemudian ada nucellus. Jadi nucellus ini merupakan jaringan yang menyelubungi kandung lembaga.
dan ada integumen. Nah, integumen ini merupakan suatu jaringan yang menyelubungi nucellus. Jumlah dari lapisan integumen itu sendiri bisa 1 ataupun 2. Kemudian kita akan melihat di slide selanjutnya. Ini adalah tipe ovulum, di mana ada 5 tipe. Yang pertama ada Atropus. Tipe Atropus atau istilah lainnya Orthotropus ini merupakan tipe ovulum di mana mikrofil, ini mikrofilnya di sini. Mikrofil menghadap ke atas dan terletak segaris dengan funikulusnya, segaris dengan funikulusnya di sini. Sementara tipe yang kedua ada Anatropus, yaitu tipe ovulum di mana mikrofil dan funikulus letaknya sangat berdekatan. Kemudian tipe yang ketiga ada Campylotropus, yaitu bakal biji berbentuk curve atau melengkung. Tipe yang keempat Hemianatropus, di mana nucellus dan integumen terletak kurang lebih di sudut funikulusnya. Kemudian tipe yang kelima yaitu Amphitropus, di mana bakal biji berbentuk seperti tapal kuda. Selanjutnya adalah pembentukan megaspora atau prosesnya disebut dengan megasporogenesis, yaitu gamet betina. Diawali dengan pembelahan megasporosit atau sel induk megaspora, yaitu mengalami pembelahan meiosis yang nantinya akan menghasilkan 4 sel anakan dari satu sel induk. Dan dari keempat sel anakan ini hanya akan ada 1 yang berkembang, yang 3 lainnya akan mengalami degenerasi. Kemudian 1 sel megaspora yang berkembang ini nanti akan mengalami pembelahan inti atau karyokinesis sebanyak 3 kali, sehingga akan menghasilkan 8 inti seperti ini. Dan masing-masing inti tersebut akan menempatkan pada posisinya di dalam embrio sak seperti ini, di mana yang satu ini adalah sel telur, kemudian 2 sel lain di sisi sel telur ini adalah sel sinergit. 2 sel lain di tengah ini nanti akan menyatu menjadi inti kandung lembaga sekunder, dan di sini ada sel antipoda, yaitu di posisi yang berlawanan dengan mikrofil. Jadi posisi mikrofil di sini, dan untuk sel telur dan sel sinergit berada di dekat mikrofilnya. Berikut adalah penampang mikroskopis dari ovul atau bakal biji spesies Rhododendron maximum. Nah, kita bisa melihat di sini itu ada bagian integumen, kemudian ada bagian mikrofil, dan kita juga bisa melihat adanya bagian embrio sak yang di dalamnya nanti ada 8 inti hasil pembelahan inti dari megaspora sebanyak 3 kali, yaitu ada 3 inti antipoda di bagian yang berlawanan dengan mikrofil. Kemudian di tengah itu ada 2 inti kandung lembaga sekunder atau central cell, dikatakan central cell karena memang posisinya di tengah. Kemudian ada sel telur atau ovum, dan ada 2 sel sinergit. Sel antipoda itu nanti akan melebur, kemudian untuk 2 sel sinergit nanti bisa berperan dalam proses menghancurkan atau meledakkan dari si buluh polen yang masuk melalui mikrofil, istilahnya untuk membuka jalan gitu ya. Kemudian dari situ nanti akan bisa terlepas sperma yang ada di dalam buluh serbuk sarinya, sehingga nanti bisa membuahi sel telur. Lalu sel sinerit ini nanti juga akan melebur, dan sel telur ketika dibuahi oleh sperma nanti akan berkembang menjadi zigot. Kemudian central cell atau inti kandung lembaga sekunder yang dibuahi sperma nanti akan berkembang menjadi endosperm. Oke, sampai di sini dulu materinya ya guys. Semoga bermanfaat, dan see you in the next meeting.